اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور 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 الوطيب ألفاس جنات ألفاس جنات مفاتيح رحمة فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفي علامة كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بالمدينة قد حضرنا بالمدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام لكل أمة تمنى لكل أمة تمنى عند هاتيك الختام عند هاتيك الختام بين كتفي علامة بين كتفي علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام وبلغنا مطالبنا وبلغنا مطالبنا من مطالب ومرام
ما قد سألنا من عطاياك الكساب من عطاياك الكساب بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام للمختار عينا وللمختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام بين كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah masjid yang berbahagia, fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Gunyah. Al-Gunyah artinya kecukupan. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan melewati saluran beliau kita menambah hidayah bagi kita, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berkah rahmat dan nikmat serta rezeki ya, rezeki yang diberikan Allah kepada kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang mim lil makna basmalah pada kalimat bismillah, yaitu ba sudah, sin sudah, mim sudah. Mim dalam arti malik kemuliaan. Malik itu terbagi dua, malik pada penciptaan, malik pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini ternyata mim di dalam bismillah, yaitu kalimat bismillah, atau seperti ucapan Nabiullah Khidir alaihissalam, bismillahi masya Allah, la ya'ti bil khairi illallah, bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a bi ghairillah, bismillahi masya Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah, bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, sekarang kita bagaimana mengkonteks atau bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bismillah, mim di dalam ucapan bismillah itu ada makna manan. Manan. Mim itu adalah manan. Selain malik juga adalah manan. Ala khalqihi minal arsi ila syara, yaitu Allah memberikan kasih sayangnya, manannya kepada seluruh makhluknya. Manan itu apakah berupa nikmat rezeki, manan itu apakah berupa hidayah kepada manusia. Nah, karena itu orang-orang yang membaca satu amalan-amalan yang dibaca, hendaklah ditadaburkan bil ilmi. Ditadaburkan itu dipikirkan dengan ilmu. Jadi makanya sering kalau orang bebacaan atau amalia itu mengapa tidak begitu hasil? Karena tidak menggunakan tadabur. Jadi penting ada tadabur. Tadabur di sini adalah bil ilmi, dengan ilmu. Jadi bukan tadabur dengan angan-angan hayaran kita, tidak. Angan-angan padilah bukan, tapi memahami daripada ilmu. Misalnya begini, Anda membaca salawat. Menurut orang dengan membaca salawat akan banyak rezeki. Kalau Anda baca salawat, karena Anda tidak belajar ilmu tentang bacaan salawat itu, ilmunya tidak tahu kenapa jadi memberi rezeki, akhirnya yang terjadi adalah untung-untungan, paham? Untung-untungan gambling. Ya kalau Allah mau atau tidak. Nah, kalau Anda membaca bila ilmi, dengan ilmu, tentu salawat itu Anda pahami apa sih makna salawat. Nah, nanti kita akan belajar. Saya sudah pernah membahas salawat apa yang paling bagus di dalam kajian keagamaan maupun dalam kajian tingkat pandangan alam ruh terhadap masalah salawat. Salah satu inti daripada salawat itu adalah rahmat, bukti daripada atau syahadah, bukti pembuktian Allah memberikan rahmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dengan membaca salawat kita punya kesadaran bahwa salawat yang kita baca itu adalah sebagai bukti daripada
rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu kesadaran. Dengan menyadari itu, kita akan melihat di situ bagaimana af'al Allah, perbuatan Allah yang maha baik, ihsan li makhlukihi atau li abdihi, kepada hambanya yang bernama Nabi besar Muhammad. Nah, itu contoh orang yang membaca salawat berkesadaran. Demikian juga ketika kita membaca bismillah berkesadaran. Kesadarannya apa? Almanan pada mim, makna Allah memberi hidayah, Allah memberi kasih sayang, Allah memberi rezeki dan nikmat semata-mata karena kehendaknya, bukan karena hebatnya kita. Allah berfirman fi bayanihi balillah yamunnu alaikum, Al-Hujurat ayat 17. Bahkan Allah itu yamunnu alaikum, semata-mata menolongmu saja, menolong kamu saja. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Nah, sambungannya gitu. Untuk memberikan hidayah kepada kamu dalam rangka kamu tetap beriman. Maka Allah menjadikan kita ini beriman, bertakwa, sampai saat ini masih beriman, bertakwa kepada Allah semata-mata pertolongan Allah, bukan karena diri kita yang hebat, bukan karena diri kita bisa menjaga amanah iman dan takwa itu, bukan, sekali lagi, tapi yamunnu alaikum, itulah almanan. Allah memberi kasih sayangnya kepada kita, bahkan rezeki yang kita makan, kita nikmati sampai hari ini semata-mata lantaran Allah itu maha baik kepada hambanya. Mantap benar lah. Bismillah. Jadi membaca berzikir bismillah, itulah yang mengakibatkan ucapan zikir seseorang dibacanya hanya satu kali, nilainya sudah bisa mencapai 70 tahun lamanya. Tafakkaru sa'atin, kata Nabi, bertafakur sesaat, mungkin sejam, mungkin sesaat tertentu, nilainya khairun min ibadati sabaina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun. Luar biasa kan? Hanya memahami bismillah, baca sambil mengantuk tapi paham. Karena yang namanya beribadah itu waktu tidur pun kita harus beribadah, jangan sampai kosong. Makanya saya mengulang-ulang bagaimana caranya supaya kita waktu tidur pun beribadah. Dan ibadahnya itu bukan sekedar ibadah satu pahala, tidak. Kita tidur, kita sudah dapat pahala, berarti tidur kita beribadah. Ya, tapi ibadahnya hanya nilainya satu pahala. Yang kita inginkan tuh pahalanya adalah 70, lebih bagus daripada 70 tahun namanya. Tidak sia-sialah hidup kita. Pengen kelak? Nah, di akhirat pian nanti timbul gemerlap cahaya. Bercahayalah orang-orang beriman itu nanti di akhirat. Ada orang karena jihad bercahaya dengan darahnya, kematiannya. Ada orang yang karena berzikir, mengingat Allah, bercahaya dia di samudera cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ayo ke sentral, cahaya sentral dengan yang bukan sentral lain kan? Ya lah, langsung PLN. Nah, ya lah. Nah, subhanallah. Inilah almanan. Jadi bismillah, mim itu adalah manan. Yang kedua wasani, hari ini yang sani yang kedua, sebenarnya ini yang kerobi, yang keempat. Majid, Allah itu majid. Mim majid. Majid itu apa? Jul arsil majid, yang memiliki aras yang majid, mulia. Majid itu bisa diartikan mulia, bisa diartikan memberi tambahan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Quran surah Al-Buruj ayat 15. Majidun. Buktinya apa? Majid Allah itu maha mulia. Ini majid ini sifatkah atau namakah? Nah, nama. Kita kenal lagi tentang majid ya, nama. Majid, kemuliaan. Pernahkah Bapak menemukan apa itu mulia? Paling Bapak menemukan hanya ada yang namanya mulia, itu adalah logam. Tapi begitu amat pian kena, yalah. Ya kan?
Adalah kelihatan mulia mana. Mulia di meja saya ini adalah yang mulia. Rokok mulia lain, kacamata mulia lain. Adakah mulia bendanya? Tidak ada. Berarti dia bersifat abstrak. Abstrak itu tidak terlihat oleh kasat mata. Mulia itu kan, betapa mulianya engkau. Yang saya muliakan Habib, nama Fian nggak ingat lagi nah, ingat ya nah. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Nah, kami muliakan Habib. Senang Habibnya, senyum-senyum Habib. Alhamdulillah kata Habib. Lalu Habib mengucapkan mulia itu di mana? Mulia itu di roh kita, ya kan? Mulia itu persoalan rohani. Tapi rohnya itu ada dua nanti cabangnya, ada roh ke jasad, ada roh ruhani. Bila roh ruhani itu adalah merasa mulia ketika dimasukkan dalam surga. Ada lagi roh jasadi, merasa mulia kalau diberi duit. Ya lah, gitu kan? Nah, itu materialistis, itu material sifatnya yang apa? Yang sifatnya johir, bukan pada batin. Ternyata kita kenal dengan mulia itu, tapi wujudnya kita tidak dapat melihat. Yalah, Majidun, Allah Maha Mulia. Ternyata kita tahu, bisa menyebut, meskipun kita tidak bisa menunjukkan barang bendanya. Subhanallah. Siapa yang mengajari kita demikian itu? Ada seorang, oh itu berarti karena ilmu manusia, karena turun-temurun memuliakan manusia karena kebiasaan. Tidak, itu Allah letakkan di dalam diri manusia, bahkan kepada hewan binatang. Buktinya, binatang apa yang Bapak anggap paling hina di dunia ini? Tikus. Pernahkah Bapak melihat tikus? Tikus itu dengan anaknya 3 orang, dijilat-jilatnya, dibawakannya makan. Maka si anak pun menjadi mulia karena punya orang tua. Iyalah. Adakah sini yang tidak punya orang tua sini? Adakah? Tidak ada lah. Orang tua Bapak memuliakan pian-pian semua sebagai anaknya. Iyalah. Majid enggak? Kelihatan enggak majid? Itulah bukti asar dan langsung pada sifat Allah nantinya. Sebelum pada sifat, yaitu asma Allah, yang menunjukkan tentang jamal Allah, keindahan Allah terhadap kehidupan ini. Itulah yang dimaksud wa adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam itu semuanya ilmu-ilmu daripada kami. Jadi ilmu itu sudah ada dalam diri kita. Itulah yang disebut kemarin oleh orang-orang dulu, mengatakan Allah sudah memberikan ilmu ma'rifah itu pada diri kalian. Apakah kalian tidak bisa melihatnya? Apalah tadabbarun, apalah ta'qilun. Apakah engkau tidak bisa merenungkannya? Apakah kalian tidak bisa mentadaburkannya dalam kehidupan sehari-hari? Subhanallah. Tidak perlu disimpulkan, mudah dipahami makna bismillah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ucapan bismillah itu. Setiap kita ucapan bismillah itu berisi, bukan kosong hanya sekedar diucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma shalli ala
الله